Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang, salam kuat dalam persaudaraan. Kembali lagi nih kita ke channel Rektes Gelap Nyawang ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Umum Jawa Barat Rektes Indonesia ya guys. Dengan siapa boleh tahu? Sebutkan. Langsung nih saya ngomong. Ya, aku mana ada Ya, saya nih. Muhammad Diki Fauzia Rahman, biasa dipanggil BC. Kebetulan saya baru kemarin beres musda nih, yang akhirnya menjadi pemenang di situ. Ya, saya sekarang diamanahkan menjadi Ketua RTC Jawa Barat. Guys, mau langsung aja ke pertanyaan apa mau ngobrol-ngobrol santai dulu nggak nih Ketua? Kan ketua BJ baru datang dong. Ya. Dibuka aja. Aduh. Ketua BJ kan baru datang nih. Kasihan atuh kalau kita nggak jamu dulu. Minimal kita kasih dulu air putih lah. Sebagai adat kita tuan rumah kepada tamunya. Kita di sini ada ini ketua BJ sok mangga di Ini udah kawasan ya. Udah ditujus tadi. Nah, Kebetulan kesukaan saya air putih. itu dari ini tuh produk dari mana? Ketua BJ pasti tahu lah ketua BJ. Ya, produk dari salah satu BMD Kota Bandung. Oke, jadi ini produk Hanang salah satu produk dari Perumda Tirta Uning Kota Bandung. Jadi ada 3 produk yang air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh Perumda Tirta Uning Kota Bandung. Di antaranya ini salah satunya Hanaang. Satuannya lagi ada Watermed dan Penopo. Kemasannya varian. Ada gelas dalam ukuran milinya di 240. Ada di dalam kemasan botol yang milinya di 330, di 600 mililiter dan 1 liter. Bahkan juga ada yang berbentuk galonnya. Lanjut aja ya ke pertanyaan ya. Langsung ya. Langsung aja boleh. Izin ketua BJ ya? Iya, siap. Izin ya. Saya dulu dong. Ya, ketua aja dulu. Oke. Ini ketua, apa sih yang menjadi motivasi ketua BJ dalam ikut serta pencalonan ketua DPD RTC Jawa Barat? Ya. Mohon izin ketua untuk bisa dijawab. Ya. Jadi gini, posisinya motivasi saya awal gitu ya, dari sebenarnya sih karena saya dulu menjabat ya di Kota Bandung. Banyak juga nih teman-teman wilayah, ya teman-teman DPC ya, karena biasa komunikasi baik gitu ya. Biasa saling tertukar ilmu dan ya membantu kerjaan-kerjaan DPC lain juga gitu ya. Ya udah saling komunikasi baik lah. Dan di situ ada ya dari DPC ya mengarahkan untuk mendukung saya lah untuk menjadi ketua Jawa Barat, karena kan mereka juga udah tahu udah kelamaan nih di Kota Bandung. Kita juga nih pengen dibantu nih kayak di Kota Bandung nih. Akhirnya dari DPC itu ya akhirnya saya termotivasi, dan karena saya juga udah lumayan lama gitu ya di Kota Bandung, hampir 8 tahun gitu kan dari Kota Bandung pertama ada. Cukup pengalaman. Ya, cukup pengalaman karena saya juga sebagai ketua DPC ya akhirnya tahu lah, paham apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh DPC di wilayah lain gitu. Nah, pengen juga diaplikasi ini ilmu-ilmu saya yang sudah 8 tahun ini ada di Kota Bandung, pengen juga akhirnya berbagi ke 27 kota kabupaten di Jawa Barat, yang akhirnya ya kemarin saya sebelum ada pemilihan ya saya nyoba dulu cek ombak gitu ya ke daerah-daerah, ya akhirnya mungkin ya saya kenal tersentuh lah di situ. Akhirnya saya pengen ngebantu nih daerah-daerah lain. Itu sih sebenarnya motivasi saya. Oke. Dalam hal apa ngebantunya sih ketua? Sebenarnya rekan-rekan itu tidak muluk-muluk ngebantu teh, ilmu aja, pengetahuan. Kayak misalkan wawasan, kayak jaringan yang kayak gitu-gitu sih. Termasuk Informasi jelas, informasi. Karena ya mau mereka tuh pengen punya ketua di Jawa Barat tuh yang benar-benar bisa mengayomi rekan-rekan di wilayah. Itu aja. Ini motivasinya luar biasa ketua BJ. 8 tahun di kota. Dia termotivasi untuk naik ke tingkat yang ada di atasnya di Jabar gitu kan. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan.
dan didukung juga oleh para pengurusnya tentunya Ya, itu. betul. Lanjut, oke, Ngono. Ya. Oke. PBJ boleh nanya ini ke pertanyaan kedua. Boleh. Apa strategi Ketua BJ dalam upaya mengelola pengurusan di DPD EKTC Jawa Barat untuk mencapai tujuan organisasi? Ya, ya. Jadi ini nih, saya posisinya karena belajar ya di Kota Bandung gitu ya. Buat calon-calon kepengurusan di DPD EKTC Jawa Barat ini jelas saya mengkantor dengan lebih ketat gitu ya. Karena saya pengen pengurusan-pengurusan itu yang benar-benar bisa bantu saya, yang benar-benar loyal terhadap organisasi dan loyal terhadap wilayah. Ya wilayah itu apa? DPC. Jadi saya pengen mewawancarai mereka tentang kesanggupan, tentang kesiapan, tentang segala hal yang kalian tuh sebagai pengurus teh harus mengurus, bukan diurus. Yang saya dulu di Kota Bandung banyaknya pengurusnya yang diurus gitu, akhirnya kan mengganggu konsentrasi ya, mengganggu tujuan kita lah. Kan kita tuh pengen tujuan tuh yang terbaik buat organisasi, terbaikan buat individu-individu. Ya jelas akhirnya kemampuan si calon-calon pengurus ini di Jawa Barat telah akan dilakukan seleksi yang benar-benar ketat gitu. Karena apa? Buat tujuan kita untuk mencapai target yang sama, visi misi yang baik, dan intinya tidak ada dusta di antara kita sesama pengurus. Jadi lebih dari hati ke hati dulu lah. Apalagi calon sekjen, calon bendahara, calon ketua-ketua bidang gitu. Itu yang saya akan tanyakan. Posisi yang strategis ya di situ ya. Ya, karena itu yang strategis sampai OKK itu waduh, settle banget lah. Karena kemajuan organisasi itu dilihat dari kapasitas kepengurusan kita. Apakah mampu nggak sih? Dari awal pasti udah kelihatan lah. Betul. Insya Allah tujuan saya awal ini bisa menciptakan pengurus-pengurus yang baik dan akhirnya membentuk regenerasi yang terbaik buat XCC ini. Amin. Itu sih. Siap, mantap. Apresiasi lagi ketua. Iya. Mudah-mudahan mendapatkan semua yang diharapkan oleh ketua BJ ya. Amin. Pertanyaan ketiga nong. Sama ketua sama nong. Kopi pah dulu lah. Gambreng lah. Oh, gunting kertas batu. Jepang sok. Cus nggak? Sok. Ketua, silakan. Pertanyaan ketiga. Siap, pertanyaan ketiga. Apa program unggulan ketua BJ yang nantinya akan diaplikasikan di DPD EKTC Jawa Barat? Ya. Kalau program unggulan jelas karena kita dasar ya di Jawa Barat ini saya meneruskan yang dulu pernah dilakukan oleh pengurusan sebelumnya. Ya, intinya karena di lapangan itu ya emang banyak sekali yang masih belum paham organisasi, belum tahu tata cara pengelolaan organisasi, yang akhirnya saya akan dasarkan itu menjadi program unggulan, yaitu adalah penertiban administrasi, posisinya terus mengedukasi, caranya kayak misalkan ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan organisasi, yang akhirnya si program kerja kita itu di awal benar-benar menggodok internal untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, yang akhirnya program-program berikutnya bakalan bisa terkerja dengan baik. Itu yang kita pertama, apalagi bela negara gitu ya, dan ini kita karena dulunya klub juga ya posisinya, banyak juga di wilayah itu yang terpecah-pecah. Saya juga pengen menyatukan mereka bahwa kita itu adalah XCC Indonesia, kita bersama, kita bersatu, yang akhirnya tujuan semuanya sama. Kita punya satu tujuan yang awal dan semua mengerti tentang organisasi, yang akhirnya ya program saya masih di situ. Kalau misalkan program-program berikutnya masih banyak ya, kayak kita mau ngejar pendidikan, apalagi sekarang karena Covid gitu ya, UKM yang kita butuh didorong. Terus ya kualitas SDM yang kita harus bisa arahkan di posisi mana yang tepatnya itu. Tapi intinya kita full di internal dulu untuk menggodok baiknya si organisasi ini untuk mencetak kader-kader terbaik buat XCC. Tapi ini dari program unggulan ini Ya. setelah digodok ya sama ketua, Ya. mungkin akan ada yang namanya kata mun masak matang lah ya. Ya, betul. Karena digodok matang. Ya. Dari kematangan ini apakah akan menjadi apakah masyarakat akan menjadi salah satu penerima manfaatnya? Jelas. Karena kalau kita paham, kita ngerti organisasi, jelas masyarakat pasti diuntungkan. Kalau misalnya kata polisi ya, EKTC mah diem ge geus
geus bagus gitu. Apalagi berbuat baik. Nah, Jadi kata polisi di daerah-daerah ya, kalau kota Bandung kan udah aman lah ya, steril. Kalau di daerah-daerah tuh kata-katanya masih kayak gitu. Tes mah cicing guys, positif. iya. Kok mau berbuat positif gitu ta. Nah, Jadi nih. hal itu yang Nih. saya dapat ilmu gitu ya kalau di daerah-daerah gitu kan, oh masih kayak gini, berarti selama ini rekan-rekan juga masih ada yang meresahkan, yang tidak paham, yang mengganggu masyarakat, yang itulah binaan kita yang kita nggak bisa anggap itu bukan ekspresi gitu, tapi tetap dia mereka keluarga kita, kita tugas kepengurusan yang bisa nggak sih ngeberesin yang kayak gitu. Oke. Itu aja sih. Siap. Oke, no. Ada pertanyaan di luar pertanyaan ini? Nggak ada. Nggak ada. Nantilah di akhir cerita itu. Ya, dilanjut ke pertanyaan keempat. Apa sekarang sudah terbentuk formatur kepengurusannya, Pak? Kalau sekarang sih di 70% lah, tinggal 30% lagi itu masih seleksi wawancara itu. Wow. Karena pendalaman terhadap organisasi ini ya harus butuh matang juga, butuh proses waktu yang lumayan gitu. Karena saya menargetkan kepengurusan itu di Kota Bandung sendiri, Bandung Raya ini cuman maksimal di 40%, minimal di 30%. Jadi saya pengen kader-kader saya dan pengurus-pengurus saya di Jawa Barat itu banyaknya orang luar yang tersebar di Jawa Barat ini. Tersebar di 27 kota kabupaten. Itu yang saya pengen. Dari daerah luar, Ya. berapa persen tadi? 70 sampai 60%. 70. Berarti Ya. sisanya Kota Bandung. Saya Bandung Raya. Oke. Bandung Raya itu Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Siap. Bandung Timur enggak? Bandung Timur nggak ada DPC-nya itu, wilayah itu. belum kebentuk. Ada lagi dong? Ya, segitu aja. Ini Lanjut masih aja. banyak. Iya, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ya, lanjut ya. Asal lulus ya. Kita tuh belum bangkit gitu. Makanya sih sebenarnya kita teh dehidrasi gitu tuh. Dehidrasi? Iya. Minumannya dioplos sama ini tuh. Ya semangat. Sok Ya, belum lagi ya tuh. mau dibangkitkan heula. Hah? Bangkitkan heula. Oke, ayo. Sok Ketua. ketua ikutan. Boleh ikutan. Oh siap. Gelap uang. Bangkit. Ya. Kayak Power Ranger ya. Ngobrol tuh sana ngobrol sorangan. Kenong saya haus deh. Bentar keprok. Lanjut tuh. Ke pertanyaan nomor 5 ya. Apa sih yang menjadi strategi Ketua BJ dalam mempertahankan wibawa, martabat, dan kehormatan Ekstasi Indonesia khususnya di mata ormas Organisasi lain atau di masyarakat pada umumnya? Gitu. Jadi mempertahankan wibawa dan kehormatan mungkinnya karena kita basicnya juga lama di motor sih, emang ini apa hal yang sangat butuh proses panjang gitu ya. PR besar lah ya. PR besar lah. Jadi kalau mempertahankan mah apa? Udahlah, maksudnya sekarang di Kota Bandung juga selama ini saya menempatkan pas jadi ketua Kota Bandung jelas saya itu seirama dengan sejajar, mungkinnya sejajar dengan wali kota, Kapolrestabes, Dandim, ketua DPRD ya saya sejajar lah karena organisasi saya sebagai di saat itu mungkin menjadi ketua Ekstasi Kota Bandung. Ya sekarang juga mungkin pas saya naik ke jabat jelas saya itu sejajar dengan Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kabinda mungkinnya yang nggak ada di Kota Bandung, terus posisinya Pangdam 3 Siliwangi. Walau di Jawa Barat itu ada 2 Polda dan dua instansi militer juga, ada Polda Metro Jaya dan ada juga Pangdam Jaya gitu. Yang dimana ya saya menjaga itu ya karena dengan intinya kalau kita mau ketemu orang kan kita juga harus tahu skillnya orang itu sejajar gak sih sama kita, kepengurusan kitanya, tata ramanya dan posisi seragamnya yang saya juga pengen ke depannya seragam itu satu gitu ya karena di XCC kan fenomena dari komunitas menjadi ormas ya kan ini proses ya. Kadang di acara tuh atribut tuh saya pernah hitung gitu iseng gitu ada 100 lebih gitu kan yang beda-beda. Terus saya pengen ke depannya karena menjaga kehormatan dan apa kekompakan kita juga ya wibawa juga ya kita tuh harus seragam ke setiap ini tuh apa setiap kegiatan acara gitu. Tapi ya saya selalu udah menjaga itu dan ya kita juga melakukan komunikasi yang baik terhadap mereka. Mau itu nanti akhirnya kerjasama program, kerjasama pekerjaan atau membantu gitu kan, saling membantu. Kita tuh sering membantu ke organisasi lain dan ke masyarakat ya itulah yang sudah saya coba dan akhirnya ya mampu dan saat ini ya menjaga kebaikan itu gitu. Apalagi sekarang kan EKTST termasuk organisasi terbesar di Indonesia ya. Yang pertama enggak di Twitter, di Instagram pertama
Tapi kalau di itu belum data itu kita belum punya. Kalau buat real data itu kita masih belum punya. Tapi kalau buat di Instagram, Access itu udah termasuk organisasi terbesar di Indonesia. Lawan-lawan kita itu partai politik yang followersnya lebih besar. Dan kita juga udah verified kan? Ya, Itu betul. ada Bapak Humas sih ya, lebih tahu. Alhamdulillah lah. Ya. Jadi guys, dalam menjaga atau mempertahankan wibawa dan kehormatan dari menurut ketua PJ apa ya, harus tahu juga di mana posisinya, Ya, gitu betul. kan, di mana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara. Jadi titip nih untuk kita semua, jaga wibawa dan kehormatan EKTIS Indonesia. EKTIS Indonesia itu sudah besar. Mantap. Lanjut dong ke pertanyaan nomor 6. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah sistem alur dan birokrasi pada EKTIS Indonesia dalam tingkatan berjalannya dengan baik? Berjalan dengan baik. Kalau Rada misalkan bolong, guys, maaf. contohnya saya masih belum bisa nerapin ke Jabar ya, tapi udah beberapa DPC yang saya kontrol. Ya alhamdulillah sampai tingkat ranting aja mereka udah koordinasi dengan baik. Kalau koordinasi dengan baik ya tadi nyambung ke pertanyaan nomor 5 ya. Kita sebagai menjaga kehormatan ya jelas. Misalkan DPC dengan wali kota bupatinya, PAC dengan camatnya, ranting dengan lurah atau kadesnya. Ya itu udah alhamdulillah kalau DPC sudah berjalan dengan baik. Yang saya tahu gitu. Tapi ada beberapa daerah juga yang masih belum nih, pengurusan DPC-nya aja masih harus dibenahi dan harus dikasih pengertian gitu kan terhadap wawasan organisasi. Ya jelas posisinya ya itu ada tugas saya kalau di luar Bandung gitu ya. Tapi kalau di Kota Bandung alhamdulillah semua dari 30 kecamatan ini sudah alurnya udah seperti itu. Udah terbiasa gitu. Karena kan udah 8 tahun ya saya ngajarin ke rekan-rekan pengurus PAC, ke ketua PAC-nya yang akhirnya mekanisme alur itu udah seperti itulah. Udah nggak aneh gitu. Untuk tingkatan DPC nih ketua, apakah semua tiap kota itu aktif? Aktif alhamdulillah, kalau bisa berbicara ada itu ada semua. Ada Kepengurusan teh ada 27 kota kabupaten. Walau ada satu daerah lah di Musda kemarin ada Depok. Tapi orang-orangnya ada. Aktif mereka juga. Tapi buat struktural pengeskaan mereka belum. Kayak kemarin kan Banjar gitu kan, Banjar juga baru-baru tuh kayak Cianjur, tapi udah alhamdulillah semua udah ada orang-orangnya dan mereka juga berbuat baik lah di wilayah masing-masing. Oke. Siap. Non ketua PJ apa? Non nomor 7 ya? Ya. Lanjut ya. Apakah sentuhan horizontal ke bawah dari DPD EKTIS Jabar itu diperlukan? Misalkan gini ketua PJ, dalam memperhatikan kan di setiap wilayah atau daerah ya, di setiap kota itu kan adalah keluarga besar ya, ada chapter bahkan tim dalam hal apapun itu yang dibutuhkan Ya. gitu. Jadi posisinya emang ini yang saya godok juga, mungkin ini perlu bantuan DPP ya. Yang di mana fenomena keluarga besar dan tim ini kan EKTIS lama yang sampai sekarang masih ada gitu, yang dijaga oleh kakak-kakak sama adik-adiknya gitu ya. Yang ini tapi kita pengen tahu nih fungsi mereka tuh apa nanti di organisasi. Saya pengen diperjelas lagi dan pengen ngobrol juga nih sama para keluarga besar terutama di Kota Bandung nih. Kota Bandung, karena Kota Bandung juga saya selama 8 tahun ini belum mencari solusi yang benar-benar baik gitu untuk keluarga besar ini atau tim chapter yang lainnya. Yang saya pengen ngobrol duduk bareng sama DPP atau sama nanti juga sama DPC. Kalau misalnya Kota Bandung beres, satu visi ya akhirnya kayak tadi saya mempersatukan semua eksesnya itu udah enak. Jalan tuh kita seirama. Mau itu organisasinya, mau itu keluarga besarnya, mau itu tim atau chapternya, kita udah satu tujuan gitu. Nah itu harus godogan lagi ya. Awal lah 100 hari kerja saya pengen ngumpulin semua keluarga besar yang saya pengen ajak ngobrol. Ayo kita cari solusi bersama. Mungkin itu sih kalau misalkan buat langsung sih, kalau sekarang ya semua juga komunikasi baik. Tapi kan sayangnya saya belum bisa mengarahkan apa sih yang terbaik buat mereka. Gitu. Tapi kan dari KLB chapter atau tim juga ketua ya. Ya. Memungkinkan nggak mereka jadi kaderisasi untuk di kepengurusan baik tingkat PAC, DPC, DPD bahkan DPP. Ya.
Gitu. Ya sangat jelas karena saya juga dulu sebelum saya di organisasi saya itu menjadi ketua keluarga besar itu lumayan lama 5 tahun. Saya malahan pas jadi ketua keluarga besar saya belajar apa itu PAC, apa itu ranting. Walau saya belum nyentuh DPC ya karena saya tidak terlalu jauh tinggi gitu ya. Akhirnya saya belajar pas keluarga menjadi ketua keluarga besar gitu ya. Ya akhirnya saya bisa juga. Saya punya contoh nih, saya dulu pas menjadi ketua keluarga besar, saya bisa kok kayak organisasi. Gitu akhirnya ada contoh lah, saya juga dari keluarga besar, mungkin ketum juga dari keluarga besar Kembar gitu kan, dari keluarga besar Cikaso Ciwasra, yang lain juga dari Cikaso juga banyak menjadi kepengurusan, jadi nggak masalah. Karena organisasi yang ada XCC ini mungkin dari segala lini ada segala dari segala mau di keluarga besar, dari tim, dari manapun ada, dan terbuka, sangat terbuka ya. Siapapun itu boleh menawarkan diri mungkin ya betul. Lebih ke situ, boleh menawarkan diri untuk bisa membantu ya, kalau nggak ada rekomendasi dari kakak-kakaknya atau ketua keluarga besarnya juga bisa juga. Iya, kan? Jadi banyak cara-cara lah yang bisa. Kenapa enggak kita bantu mereka yang udah berdiri di DPP, di DPD, di DPC atau PAC, bantulah program-program mereka untuk lebih membesarkan lagi, membuat ETC-nya lebih baik lagi gitu kan. Apalagi hal yang positif yang sekarang sudah kita lakukan semua di seluruh Indonesia, itu harus dipertahankan, di-maintain dan terus dilakukan gitu ya, betul. Ketua BJ. Nong ada lagi Nong? Cukup. Nomor 8? Nomor 8 aja langsung. Oke, langsung. Nomor 8 ya Pak Ketua ya. Apakah Kelbes atau chapter or tim wajib didukung jika memiliki program-program bagus yang yang dapat menunjang aktivitas Indonesia jadi lebih maju dan baik? Jelas, atau kalau misalkan ada program terbaik di wilayahnya, mau itu dari, kata saya juga saya alhamdulillah selalu mendengar lah, mau itu dari anak SMP, anak SMA, kalau misalkan itu terbaik buat XCC, saya pasti dukung. Saya nggak akan lihat latar belakang dia, senior atau junior, adik atau kakak. Kalau misalkan itu baik, ya saya juga bisa mencontoh akhirnya. Buat mereka gitu yang bikin kegiatan baik, ya saya juga, insya Allah kalau misalkan benar baik, ya saya juga ngikutin. Gitu, jadi pasti udah jelas kalau didukung malah. Jelas ya. Kalau didukung, sangat didukung loh itu mah. Karena kan memang mereka juga udah ikut andil. Ya betul, ikut andil gitu kan. Ada tambah lagi Ketua BJ? Ya mungkin saya pengen ya buat kader-kader XTC juga selalu berkomunikasi baik aja dengan kepengurusan-kepengurusan, yang dimana komunikasi itu nomor 1 lah. Oke. Malah perpecahan itu banyaknya dari miskomunikasi, tidak ada komunikasi baik, akhirnya perpecahan di organisasi itu sering terjadi. Nah, saya pengen ke depannya kalau ada sesuatu tuh kita diobrolin dengan baik-baik. Yang tujuannya ya jelas, kita mempersatukan anggota, kita mempererat lagi silaturahmi, dan segala sesuatu bisa dibereskan dengan obrolan dengan baik. Oke, mantap. Ketua ada tambahan nggak? Apa ya? Tambahan. Mau ditambahin nggak Ketua? Terserah. Oke, saya ingin coba sih nanya yang ini. Sentuhan untuk Kelbes nih. Sentuhan untuk Kelbes. Gimana cara sentuhan dari Ketua BJ? Apakah dengan misalkan resep A, B atau C gitu kan. Karena kan setiap Kelbes itu mungkin berbeda egonya, berbeda karakternya, beda kepengenan juga, beda keinginan, beda tipikalnya, gitu kan. Itu aja sih Ketua. Ya mungkin kalau selama ini yang saya deketin gitu keluarga besar ya, selagi emang kepengennya positif ya jelas kita kita dorong, kita bantu, dan kita sukseskan juga acaranya. Dan ya kalau dulu saya pas di Kota Bandung udah sebulan beberapa triwulan gitu ya, kita mengadakan perkumpulan semua keluarga besar di luar PAC ya, di luar ke pemerintahan XCC-nya. Ya buat apa sih kepengennya? Saya pengen tahu gitu, tahu aja bisa program kita bisa nyambung nih sama program-program keluarga besar gitu. Jadi yang kayak gitu ya jelas kita support dan kita ayomi juga. Kalau dengan ya itu tadi beda-beda karakter keluarga besar tuh, yang ini pengen kemana, yang ini pengen kemana, yang akhirnya juga nanti
kalau ada solusi itu ya jelas nanti mainan keluarga besar tuh nanti ada tempatnya, ditempatkan lah oleh saya. Oke. Jadi kan terkadang ada yang pengen masih di jalan, Iya. gitu kan, resepan lah baru dah gitu. Tapi itulah jawaban dari Ketua BJ. No, mungkin ada tambahan Ada pertanyaan sih, atau apa? tapi udah cuma sedikit dah, nggak panjang-panjang. Oke, sok aja dong, bebas. Nggak Mumpung, apa-apa ya, Pak ya. mumpung, Nggak apa-apa ya, mumpung di pengen sini nanya. nih Ketua BJ-nya nih. Jadi kan masih penasaran dong sama kayak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan atribut ETC di Ya. jalan itu ya, yang suka ya kayak mohon maaf ya begal gitu tapi pakai atribut ETC gitu, tak ada tindakannya nggak gitu, tindakan lanjutnya gimana gitu. Ya jelas lah Jadi, kita juga, pakai atribut makanya kita nggak pernah menyalahkan yang apa ya, yang melakukan seperti itu, karena emang kita aja nih di 2009 gitu ya, pas kita sempat ada insiden gitu ya, pas beres jambore, atribut kita itu benar-benar diambilin sama pihak kepolisian hampir ribuan. Dan itu sayangnya karena kita belum jadi ormas, itu atribut itu tidak dimusnahkan. Kan saya tidak tahu tuh atribut itu larinya kemana nih. Ya. Yang akhirnya jelas kalau misalkan pakai atribut XTC itu sangat banyak lah. Tapi kan kembali lagi ke pengurusannya. Nggak bisa kita tiba-tiba ngomong ada yang misalkan ada yang ketangkap nih di wilayah Rancasari. Oh itu bukan XTC, enggak. Saya tidak mengajarkan ke pengurus tidak seperti itu gitu ya. Tapi sok lihat dulu ke sana apakah itu benar anggota atau bukan. Betul. Punya KTA atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak ya jelas kita serahkan full kepolisian tanpa ada turun tangan organisasi. Tahu kalau misalnya amit-amitnya ada apa? Itu anggota dan ber-KTA ya jelas itu ada peran organisasi yang jelas ada. Kita juga ada peraturan yang organisasi miliki. Misalkan kayak kalau fatal kan kita bisa memecat orang itu langsung di situ kan. No. Kalau misalkan ada bisa peringatan ya kita peringati juga. Gitu. Dari pemecatan tersebut ada nggak di ADRT-nya? Ada jelas. Ada. Kalau udah Tercantum ya, udah diamanatkan. tercantum. Iya, diamanatkan. Kalau misalkan sudah merusak nama organisasi, udah menjelekkan nama organisasi ya jelas kita bisa memecat orang tersebut tanpa ada prosedur-prosedur yang kita lalui. Oke. Ya kan kalau misalkan dia salahnya ringan ya jelas ada teguran pertama, teguran kedua, baru ketiga pemecatan. Oke. Oke, teman-teman yang di sana, di luaran sana ya, yang jiwanya putih biru-biru, ETC Indonesia, untuk dapat segera menertibkan diri dalam hal administrasinya. Iya, betul. Menurut Ketua BJ barusan, Iya. buatlah KTA segera. Betul. Sok atuh, kita kan jiwanya putih biru-biru, ETC banget. Beraku tanya, sok bikin KTA dan THC itu mahal oke, gampang kok, tinggal klik linknya nanti dikasih tahu nih di bawah sini. Nah nanti dikasih tahu itu akan akan langsung masuk link registrasi keanggotaan ETC Indonesia. Nong ada lagi nong, Ya gitu aja. jangan lupa apa nong? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Mohon maaf ini rada deg-degan ya, aku deket-deket sama bapak ketua gitu. Nah, Jawa Barat kan biasanya suka rada hebring gitu kan, rempong gitu, tapi sekarang rada udah kalem gitu ya. Gitu lah. Oke, Ketua BJ. Siap. Terima kasih banyak Siap, Ketua sama-sama. BJ karena sudah berkenan Ya. untuk hadir di acaranya apa, Nom? ETC gelap nyawa. Podcast. Podcastnya ETC gelap nyawa. Oke. Makasih banyak Ketua Siap, sama-sama. BJ Sama-sama. Oh, atas makasih. informasinya segala rupanya. Amin. Mohon maaf dalam jamuannya hanya seadanya. Iya. Oke. Iya, Oke. jadi segitu aja guys podcast kita kali ini, hari ini sama bapak ketua. Oke. Ini sangat kesempatan sekali ya bisa ngobrol langsung sama bapak ketua gitu kan, schedule-nya padat ya Pak ya. Ya udah kita aja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam jangan. silang, salam kuat dalam persaudaraan. Wuh.